Oke, mari kita bedah topik yang satu ini. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kayaknya jurang antara si kaya dan si miskin itu makin lama makin lebar? Apa ini murni soal kerja keras aja? Atau jangan-jangan ada sebuah sistem yang bermain di baliknya? Anda mungkin udah kerja keras, nabung sebisa mungkin, tapi kok rasanya kayak lari di tempat ya? Di sisi lain, kita lihat kekayaan segelintir orang kayaknya meroket tanpa henti. Kalau Anda pernah merasa permainannya dicurangi, wah, Anda nggak sendirian. Dan perasaan ini itu bukan cuma imajinasi atau rasa iri doang. Ternyata ada loh mekanisme sistematis di baliknya. Sebuah fenomena yang udah dipelajari dan bahkan punya nama sendiri di kalangan para ahli ekonomi dan sosiologi. Nah, ini dia inti masalahnya, efek Matthews. Gampangnya gini, siapa yang udah punya bakal dikasih lebih banyak lagi. Ini bukan soal takdir ya, tapi soal gimana keuntungan di awal itu bisa menciptakan efek bola salju yang makin lama makin besar. Yuk kita bongkar mesin di baliknya. Jadi, gimana sih cara kerja mesin kekayaan ini di dunia nyata, di dunia keuangan? Semuanya berawal dari satu perbedaan yang fundamental banget, yaitu soal cara uang itu sendiri menghasilkan lebih banyak uang. Ini nih intisari dari pemikiran ekonom Thomas Piketty. Ada dua jalan tol utama buat ngebangun kekayaan. Di satu sisi, ada yang namanya modal atau aset, kayak saham, properti, bisnis, di mana uang bekerja untuk Anda. Tingkat pengembalian modal ini, atau return on capital, biasanya tumbuhnya eksponensial. Nah, di sisi lain, kebanyakan orang ngandelin tenaga kerja, nukerin waktu buat dapat gaji. Pertumbuhannya cenderung lurus-lurus aja, alias linier, dan seringkali cuma cukup buat ngejar inflasi. Kutipan ini, wah, kena banget sih. Ini ngegambarin dua sisi mata uang dari sebuah konsep matematika yang super kuat, bunga berbunga, atau yang sering kita dengar sebagai compounding interest. Buat para pemilik modal, waktu itu ibarat sahabat terbaik. Investasi mereka kan menghasilkan untung. Nah, untungnya itu diputerin lagi, diinvestasiin lagi, buat dapat untung yang lebih gede lagi. Inilah yang kita sebut efek bola salju kekayaan. Dia bakal terus mengelinding dan membesar dengan sendirinya, tanpa perlu kerja fisik tambahan. Tapi, nah ini tapinya. Buat mereka yang nggak punya modal, efek compounding ini justru jadi bumerang lewat utang. Bunga pinjaman atau kartu kredit terus numpuk ngegrogotin gaji di masa depan, bahkan sebelum kita terima. Inilah treadmill utang yang bikin orang jadi susah banget buat maju. Oke, selain soal gimana uang bisa beranak pinak, ada juga loh rintangan-rintangan sistematis yang secara aktif bikin orang susah keluar dari kesulitan finansial. Ini nih, biaya-biaya tersembunyi dari kemiskinan. Jadi, kuncinya itu di sini. Kekayaan itu bukan cuma soal duit, tapi soal akses. Akses ke info investasi sebelum orang lain tahu, akses ke konsultan pajak jago yang bisa nemuin celah hukum, dan akses ke pendidikan yang ngebangun jaringan dan pola pikir, bukan cuma nyiapin kita jadi pekerja. Ini mungkin kedengarannya aneh banget ya, tapi jadi miskin itu ternyata mahal. Loh, kok bisa? Nah, konsep ini dikenal sebagai premi kemiskinan atau poverty premium. Coba kita lihat gimana ini kejadian di kehidupan sehari-hari. Siklusnya tuh kayak gini. Karena uangnya pas-pasan, ya belinya sampo sasetan. Yang kalau dihitung-hitung per mililiternya jauh lebih mahal kan? Terus karena saldo di rekening sering mepet, jadi lebih gampang kena denda telat bayar. Dan pas butuh pinjaman, karena dianggap berisiko tinggi, bunganya jadi lebih mencekik. Setiap langkah ini tuh kayak pasir hisap finansial. Dan ini ngegambarin perbedaan pola pikir yang fundamental banget, yang sebetulnya dipaksa sama keadaan. Orang kaya itu bisa nekat. Mereka bisa bikin startup, investasi di aset yang layak turunnya gila-gilaan. Kenapa? Ya karena mereka punya bantalan pengaman kalau gagal. Nah, buat yang hidupnya dari gaji ke gaji, nggak ada ruang buat salah. Mereka terpaksa main aman. Yang sayangnya, di dunia investasi, main aman itu seringkali berarti nggak ada pertumbuhan. Oke, setelah kita bongkar mesin kekayaan dan rintangan-rintangan bagi yang miskin, kita jadi bisa lihat kan kalau sebenarnya ada dua dunia finansial yang beda banget. Perbedaan fundamentalnya ini kelihatan jelas banget kalau kita sandingkan langsung. Tabel ini benar-benar ngerangkum semuanya. Fokusnya aja udah beda. Yang satu sibuk ngumpulin aset, alias hal-hal yang masukin duit ke kantong, sementara yang lain seringkali tanpa sadar malah ngumpulin liabilitas, hal-hal yang ngeluarin duit. Perlakuan pajaknya juga beda. Dan yang paling penting, horizon waktunya itu loh, beda jauh. Yang satu mikirin rencana buat generasi berikutnya, yang satu lagi fokus gimana caranya bertahan hidup buat besok. Nah, setelah lihat semua ini, gampang banget kan buat jadi pesimis? Kelihatannya sistemnya udah pakem banget dan kokoh.
Jadi, pertanyaan besarnya, apa iya sistem ini bisa dikalahkan? Apa ada jalan keluarnya? Jawabannya, gini. Ya, strukturnya itu beneran ada. Sistem ini emang lebih nguntungin mereka yang punya modal. Tapi, ini bukan berarti takdir mati. Naik kelas secara ekonomi, walaupun susah, bukan berarti mustahil. Literasi keuangan dan perubahan cara pikir, itu bisa jadi kunci pertama buat ngebuka pintunya. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau kita udah sama-sama tahu nih bahwa sistemnya emang dirancang buat nguntungin modal, berarti langkah paling logis buat motong rantainya apa? Yang mulai berpikir dan bertindak seperti pemilik modal, sekecil apapun skalanya. Nah, pertanyaannya, apa langkah pertama itu buat Anda?